Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membawakan satu materi yang praktis dan sederhana, tetapi dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kita di dalam menjalani kehidupan, termasuk di dalam menghadapi berbagai situasi, kondisi, keadaan dalam kehidupan kita, termasuk meresponi atau menanggapi peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Saudara dikasihi Tuhan, ulasan ini saya beri judul Pernyataan Martin Lucas Simanjuntak. Martin Lucas Simanjuntak ini adalah salah seorang dari tim pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua. Beliau berkata begini menjadi judul kita, pendeta besar datang ke Jambi, mau membantu keluarga almarhum Brigadir Joshua untuk ketemu dengan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tanpa pengacara dan wartawan. Oleh karena isi dari pernyataan ini Bapak Ibu Saudara, makanya saya membuat subjudulnya ada saja. Pengertian lain kurang kerjaan. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa catatan terkait dengan judul ulasan ini, ada baiknya mari kita saksikan dulu atau kita perhatikan dan dengarkan dulu pernyataan lantang, lugas dan tegas dari salah seorang tim pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua Huta Barat, yaitu Bapak Martin Lucas Simanjuntak. Saya akan persiapkan untuk kita. Perlu publik ketahui, sekitar 2 hari yang lalu ada seorang pendeta besar yang datang ke Jambi dengan modus ingin merayat ataupun membesuk kuburan dari almarhum. Dalam pertemuannya pendeta besar ini mengatakan bahwa nanti saya akan bantu untuk ketemu dengan Bapak FS dan Ibu PC, tapi tanpa advokat dan wartawan. Ini maksudnya apa? Ya. Apakah ini ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang baru terjadi belakangan ini atau tidak? Tolonglah kita ini hukum gitu loh ya. Tolong jangan gunakan ketahui hari yang lalu ada seorang pendeta besar yang datang ke Jambi dengan modus ingin merayat ataupun membesuk kuburan dari almarhum. Dalam pertemuannya pendeta besar ini mengatakan bahwa nanti saya akan bantu untuk ketemu dengan Bapak FS dan Ibu PC, tapi tanpa advokat dan wartawan. Ini maksudnya apa gitu kan ya? Apakah ini ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang baru terjadi belakangan ini atau tidak? Tolonglah kita ini hukum ya hukum gitu loh ya. Tolong jangan gunakan cara-cara yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah memperhatikan dan mendengarkan pernyataan singkat, jelas, padat dari Bapak Martin Lucas Simanjuntak yang merupakan salah seorang dari bagian tim pengacara atau advokat dari keluarga almarhum Brigadir Joshua. Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak fokus membahas siapa pendeta besar yang datang ke Jambi, tetapi saya hanya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan. Ketika sang pendeta besar ini datang ke Jambi, murni dengan maksud dan tujuan
ingin melayat atau ingin membesuk kuburan almarhum Brigadir Joshua. Saya pikir ini merupakan satu tindakan yang sangat baik, sangat mulia. Apalagi misalnya seorang pendeta besar, pendeta yang sudah populer dan terkenal, datang ke Jambi bertemu dengan ayah dan ibu almarhum Brigadir Joshua. Bahkan juga bertemu dengan keluarga besar untuk menyampaikan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur. Saya pikir itu adalah satu pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Karena mengorbankan waktu, tenaga, biaya untuk datang ke sana, memberikan support dan dukungan dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Itu sangat bagus dan sangat mulia. Tetapi yang menjadi sebuah pemikiran bagi kita Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam pertemuan tersebut, pendeta besar yang dimaksud menyatakan sesuatu yang menurut saya tidak perlu dilakukan, tidak perlu dikerjakan, tidak perlu terlibat dan ambil bagian di dalamnya. Apa itu? Nanti saya akan bantu untuk ketemu dengan Bapak FS, maksudnya Irjen Verdi Sambo, dan Ibu PC artinya Putri Chandrawati, tetapi tanpa advokat, tanpa pengacara, dan tanpa wartawan. Terus terang, sekalipun kami sama-sama sesama pendeta, saya sangat tidak sependapat dengan maksud dan tujuan ini. Kenapa? Apalagi dikatakan di sini tanpa pengacara, tanpa wartawan. Maksudnya apa? Penafsiran dari oknum-oknum orang-orang tertentu yang bisa membelokkan hal ini kepada sesuatu yang mencurigakan dan merugikan berbagai pihak. Baik itu kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua, demikian juga kepada Bapak Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, termasuk secara khusus kepada sang pendeta besar ini. Saudara dikasihi Tuhan, tugas kita sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya pikir cukup untuk memberikan masukan, wejangan, nasihat yang meneguhkan, menguatkan, menghibur, mengokohkan imannya, sehingga mampu untuk melewati masa-masa sukar, masa-masa sedih, masa-masa berat oleh karena kehilangan orang yang sangat dicintai, dikasihinya, yang menjadi harapannya, apalagi konteks orang Batak. Ada ungkapan yang mengatakan, anak kokido hamorau diau. Anakku itu adalah kebanggaan bagiku, yang mana Tuhan bisa pakai lewat anak-anak kita yang baik, yang takut akan Tuhan, yang maju, berhasil, berprestasi. Kita bangga dan terus makin bersyukur, makin indah dalam Tuhan. Tapi ternyata mengalami kematian karena ada pembunuhan dari oknum-oknum yang kita sudah tahu dan mengerti bersama, karena beritanya begitu masif dan begitu viral di Indonesia ini, termasuk juga saya kira bagi media-media asing di luar Indonesia. Saudara ini kasih Tuhan, mari tugas kita jangan sampai ikut campur tentang sesuatu yang sedang berproses. Jangan kita merecoki, jangan kita mengganggu, mengusik apa yang sedang dikerjakan oleh tim pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua. Tidak boleh kita intervensi, biarlah semuanya berjalan. Kita tugasnya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, menaikkan doa supaya semua proses itu tidak ada yang ditutup-tutupi, seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita Jokowi. Buka setransparan mungkin. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Bongkar, buka apa adanya. Karena itu terkait dengan bagaimana kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Polri yang kita cintai dan kasihi. Saya sangat sependapat. Jadi tugas kita sebagai pendeta tidak perlu ada kong kali kong, tidak perlu ada maksud-maksud dibalik daripada yang sudah berproses. Menimbulkan multitafsirnya orang, Bapak Ibu. Ini penting untuk kita. Mari kita memiliki motivasi, dorongan hati yang suci, yang murni, tidak ada udang di balik batu. Mari kita memiliki hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan.
Barangkali mungkin kita bisa berdiskusi secara alot, secara seru Bapak Ibu Saudara. Itu kan tujuannya Pak Pendeta bagus. Saya mau kasih tahu, mari kita dengarkan baik. Kita perhatikan baik. Yang sepanjang saya tahu menurut Alkitab, dengarkan baik kalimat nasihat ini. Tujuan yang baik harus dicapai atau diraih dengan cara yang baik. Tidak boleh tujuan yang baik dengan cara-cara yang tidak terpuji. Dengan cara-cara yang bisa menimbulkan dugaan-dugaan, penafsiran-penafsiran yang semakin liar. Itu sebabnya sampai Bapak Martin Lucas Simanjuntak merupakan bagian dari tim advokat atau pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua sampai mengatakan begini, apakah ini ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang baru terjadi belakangan ini atau tidak? Tolonglah kita ini, hukum ya hukum. Tolong jangan gunakan cara-cara yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Saya pikir nasihat dari seorang pengacara advokat seperti ini sangat benar, sangat bagus. Tolong jangan gunakan cara-cara yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Kita tahu di negara ini sebagai negara yang berdasarkan hukum. Hukum adalah panglima, sekalipun memang dalam proses untuk menyatakannya, menegakkannya, banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kita sebagai bangsa, tidak boleh kita menyerah, tidak boleh putus asa. Tetap kita akan kritisi, berikan masukan. Terlebih kita sebagai pastor, pendeta, penuntut gembala, baiklah kita menjadi pendoa-pendoa syafaat supaya Tuhan yang mencelikkan mata hati, mata rohani orang-orang yang terkait dengan dalamnya, yang mengurusi proses ini sehingga berjalan dengan adil, berjalan dengan transparan, berjalan dalam koridor hukum. Seperti Yesus berkata, jika ya, katakan ya, jikalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tolong jangan gunakan cara-cara yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Iya kan? Katanya mau dibantu, baik itu ayahanda atau ibunda dari almarhum Brigadir Joshua untuk ketemu dengan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tetapi tanpa pengacara dan tanpa wartawan. Ini kan menimbulkan kecurigaan, menimbulkan duga-dugaan, bahkan menimbulkan penafsiran-penafsiran yang sangat liar. Oleh karena itu, saya tidak tahu, barangkali ada yang tahu siapa yang dimaksud dengan pendeta besar yang datang ke Jambi. Saya tidak tahu siapa persisnya. Tapi barangkali Bapak Ibu Saudara lebih tahu daripada saya. Tapi yang jelas maksud dan tujuan saya mengangkat ini. Memang ini sudah dibawa di publik kurang lebih beberapa hari yang lalu atau kurang lebih 1 minggu yang lalu. Itu di media nasional diungkapkan, kan kita malu Bapak Ibu Saudara. Jadi tolonglah kita sesama pendeta, kita boleh barangkali memberikan doa kepada mereka. Contohnya sekarang ini, kepada Bapak Johnson Panjaitan, Bapak Kamarudin Simanjuntak, Bapak Martin Lucas Simanjuntak, tim pengacara, advokat dari keluarga almarhum Brigadir Joshua. Kita doakan supaya Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan jaga, pelihara, Tuhan lindungi mereka. Dijauhkan mereka dari segala niat-niat apapun. Karena saya tahu setiap pekerjaan, setiap apapun yang kita lakukan ada risikonya. Tapi biarlah Tuhan yang memproteksi mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, memelihara mereka, sehingga tetap berani berdiri tegak tanpa kompromi. Mereka menyatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Kita doakan. Jadi kita sebagai pastor, pendeta, penuntut gembala mendoakan supaya seluruh proses ini tidak ada ulang di balik batu, apalagi batu di balik ulang. Supaya berjalan secara transparan, berjalan secara baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita benar-benar diingatkan dan sadarkan. Jangan kita suka mengintervensi sesuatu padahal kita tidak pakar di bidang itu. Di mana Tuhan tempatkan kita sebagai talenta, karunia, potensi, panggilan kita, mari kita maksimal di sana. Dan salah satu yang menjadi kekuatan kita adalah doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Biarlah kita justru di garis depan menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi permasalahan ini sehingga segera clear dan orang-orang yang berbuat apa yang dia tabur, dia yang tuai,
Kalau dia menabur kejahatan, menghilangkan nyawa orang, biarlah dia mempertanggungjawabkan. Karena Indonesia ini adalah negara hukum. Hukum adalah panglima bagi kita. Dalam konteks hukum yang saya pahami dan mengerti, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jangan sampai hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak boleh. Hukum itu harus tumpul, harus tajam ke atas, harus tajam ke bawah. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Siapapun yang melakukan kejahatan, hal-hal yang tidak baik di negara ini, yang sudah melanggar hukum, apapun kedudukannya, mau masyarakat jelata, mau pejabat tinggi, dan seterusnya, tetap harus dihukum seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi masukan dari saya kepada kita semua, mari kita menempuh cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, cara-cara yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang baik, tujuan yang benar, dan tujuan yang bertanggung jawab. Barangkali ada yang tahu siapa pendeta tersebut, saya pikir Bapak Ibu Saudara simpan dalam hati lah ya. Tidak perlu kita bongkar siapa namanya. Tapi saya tergerak menyampaikan ini untuk saling mengingatkan. Kalau ada sih saya akses untuk menelepon beliau, saya kasih telepon. Kalau sudah tahu saya siapa orangnya. Tapi karena ini sudah dipublik, kalau tidak ada counter dari kita, seolah-olah standar mutu kualitas dari pendeta, hamba Tuhan, pastor, penatua, gembala itu begitu rendah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetap kita punya komitmen untuk sungguh-sungguh memiliki hati nurani yang murni dan tulus di hadapan Allah, termasuk di hadapan sesama manusia. Oke Bapak Ibu Saudara, tanpa panjang lebar, kiranya ulasan saya yang praktis sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.